Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semuanya dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, devosi kepada keluarga kudus itu sudah lama berkembang sangat pesat, itu abad 17. Lalu Paus Benediktus ke-15 menetapkan perayaannya itu menjadi liturgi resmi di dalam gereja itu pada tahun 1921. Lalu mengapa devosi ini berkembang sejak dulu begitu? Karena pada tahun 1800-an, saudara-saudari, keluarga-keluarga Kristiani itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Pada masa itu mulai muncul zaman modern, zamannya mesin, itu tahun 1800-an. Dan pada masa itu orang maunya itu mau bebas sebebas-bebasnya. Orang tidak mau terikat kepada keluarga, kepada perkawinan, begitu mereka tidak mau. Mereka tidak percaya akan cinta di dalam rumah tangga, itu tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa di dalam kekudusan, di dalam keluarga itu ada kekudusan gitu. Mereka nggak percaya begitu. Jadi keluarga Kristiani pada masa itu sungguh menghadapi tantangan yang luar biasa, dan Bapak Paus bermaksud untuk menyemangati kembali keluarga-keluarga Kristiani agar menjadi kuat. Saudara-saudari, tahun ini pada Pesta Keluarga Kudus kita merenungkan keluarga kudus Yosef, Maria, dan Yesus.
Ketika dia datang ke dunia, ketika Yesus datang ke dunia, dia lahir dalam sebuah keluarga, bertumbuh di dalam keluarga, bahkan keluarga sederhana. Saudara-saudari, ini menjadi pengingat bagi kita bahwa sebenarnya keluarga itu mulia di mata Tuhan. Tuhan ada di sana gitu. Tuhan mengangkat martabat keluarga itu pada tingkat yang lebih tinggi. Maka kita tidak pernah boleh meremehkan sebuah keluarga. Kita tidak pernah boleh meremehkan martabat keluarga, bahkan keluarga kita masing-masing. Ketika saya bertemu dengan teman masa kecil saya, kadang mereka itu menganggap saya begitu luar biasa. Mengapa begitu luar biasa? Sedangkan mereka itu merasa biasa-biasa saja. Mereka merasa biasa-biasa saja karena mereka hidup berkeluarga. Saya tidak. Mereka merasa luar biasa. Padahal yang benar, saudara-saudari, keluarga pun adalah luar biasa. Keluarga itu luar biasa. Lantas, apa artinya menjadi keluarga kudus bagi Yesus, Maria, dan Yosef? Dalam arti tertentu, keluarga ini menjalani kehidupan keluarga yang sama dengan kita semuanya. Mereka menjadi warga negara biasa yang harus bayar pajak. Sensus penduduk kemarin itu kaitannya dengan bayar pajak gitu. Yusuf harus bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarga kecilnya. Dan ketika mereka kehilangan Yesus yang berumur 12 tahun, mereka sangat gelisah mereka hari ini. Bahkan nanti saudara-saudari, Maria itu akan menyaksikan dengan sangat sedih kesedihan putranya menderita dan mati di atas salib gitu. Mereka sama dengan kita dalam banyak hal, saudara-saudari. Barangkali yang membuatnya berbeda adalah mereka menjadi keluarga kudus karena mereka mendengarkan Tuhan. Yusuf mendengarkan Tuhan dalam mimpinya dan mengikuti kehendak Tuhan. Maria mendengarkan Tuhan ketika malaikat mengatakan kabar gembira itu, yang sebenarnya bukan kabar gembira amat itu. Ikut Tuhan. Dan Yesus pun pada hari ini itu mengatakan bahwa ia harus berada di rumah Bapanya, harus berada di rumah Bapanya. Dan sebagai keluarga, mereka dalam bacaan hari ini juga pergi ke Yerusalem untuk Paskahan gitu, sesuai dengan ketentuan agama. Mereka kudus karena mereka mendengarkan dan mengikuti Tuhan. Saudara-saudari, ada sebuah kisah, ada seorang pergi menyepi, karena menyepi di padang gurun, mereka ingin seorang ini, bukan mereka, tapi seorang ini ingin hidup sempurna. Dia bertapa, berpantang, dan berpuasa di padang gurun. Ujian demi ujian dia lewati dengan baik. Godaan-godaan dia lewati dengan baik. Suatu ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menyuruh orang ini untuk pergi menemui seorang tukang sepatu. Lalu dia heran, kenapa harus menemui tukang sepatu? Lalu sesampainya di tukang sepatu itu dia disambut dengan baik dan selama beberapa hari dia tinggal di sana. Ketika waktunya sudah selesai, dia kembali ke gua di padang gurun, ke tempat pertapaannya, dan Tuhan kembali menampakkan diri kepadanya dan dia bertanya, "Apa yang kamu lihat tentang si tukang sepatu itu?" Orang ini lalu bilang,
Dia seorang yang humoris. Istrinya sedang mengandung. Dan mereka itu berdoa setidaknya 2 kali sehari, berdoa bersama 2 kali sehari. Lalu Tuhan berkata kepada orang ini, "Engkau adalah orang yang kudus, engkau adalah orang yang baik." Dan tukang sepatu dan istrinya itu juga orang yang kudus. Saudara-saudari, orang ini adalah Santo Antonius Abbas, seorang pertapa di padang gurun di awal-awal kekristenan. Saudara-saudari, saya tumbuh dalam sebuah keluarga. Dan sampai hari ini saya masih terhubung dengan keluarga saya. Saya mendengarkan cerita-cerita mereka. Saya juga kadang mendengarkan cerita-cerita orang lain tentang keluarga mereka. Saya sampai pada kesimpulan bahwa keluarga saya dan mungkin juga keluarga orang lain itu sama-sama berjuang. Semuanya belum selesai. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada anak yang sempurna. Tidak ada suami atau istri yang sempurna. Tidak ada. Semuanya itu masih mencoba, masih berusaha untuk menjadi seperti orang yang dikehendaki Tuhan. Menjadi keluarga yang dikehendaki Tuhan. Semuanya masih berusaha ke sana. Ada suka, ada duka, ada khawatir kadang, ada harapan. Dan betapa dalam situasi yang semacam itu, saudara-saudari, kita sangat membutuhkan Tuhan. Seorang Romo pernah bercerita, dia didatangi oleh 2 orang bapak. Mereka bercerita tentang keluarganya masing-masing. Dan Romo ini memberikan usulan dan pandangan yang sama. Usulannya apa? Berdoalah dan cobalah memohon kepada Tuhan untuk turun tangan terhadap keadaan keluargamu. Nasihatnya sama. Bapak yang satu itu mengikuti kata-kata Romo ini, dan bapak yang lain enggak. Dan hasilnya ternyata berbeda. Bapak yang satu yang mengikuti kata-kata Romo untuk berdoa dan mengundang Tuhan campur tangan dalam keluarganya, itu keadaannya semakin membaik. Sedangkan si bapak yang lain yang melupakan Tuhan, tidak peduli pada Tuhan, itu keadaannya semakin buruk. Mungkin banyak masalah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dihadapi oleh 2 orang bapak ini. Mungkin masalahnya juga berbeda, tetapi satu hal yang pasti, ketika Tuhan diajak turut serta di dalam keluarga, maka kemungkinan untuk menjadi sangat baik itu sangat besar. Mari bersama dengan keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus, kita mengundang Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya.